Halo teman-teman Banyumas Lover, ketemu lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini teman-teman kita mendatangkan narsum jauh-jauh dari Semarang. Kita datangkan ke studio Kejawar KM1 Banyumas dalam bentuk virtual. Tema kali ini tentunya tema yang saat ini banget gitu ya, saat ini banget sedang viral teman-teman. Kita akan membahas tentang smart parenting yang menjadi topik hangat di beberapa kalangan pembicaraan bahkan di sosial media ya, bahwa parenting yang paling baik tuh yang kayak apa sih, yang gaya mana, yang sekarang bahkan ada nih parenting zaman VOC, ada sebutan parenting zaman VOC vs parenting Nikita Willy. Nah, banyak sekali sekarang pembicaraan tentang parenting, gaya parenting bahkan menjadi sebuah topik yang hangat di semua kalangan bahkan di media sosial sekalipun. Nah, yang pasti teman-teman, kita nih sebagai generasi yang sekarang mungkin ya yang punya anak-anak adalah generasi milenial dan X yang tentunya sedang punya anak-anak nih lagi pada bingung nih. Sebaiknya pakai gaya parenting yang kayak apa nih? Mau pakai yang kita sebut sebagai VOC atau yang kayak Nikita Willy nih? Nah, pembahasan itu akan kita kupas dengan tentunya pakarnya, ahlinya. Kita datangkan langsung nih teman-teman dari Semarang walaupun dalam bentuk virtual. Ini adalah Ayah Dedi Ardianto nih teman-teman. Beliau adalah seorang praktisi parenting, Ketua Yayasan Samudra Ilmu Semarang juga, dan Ketua Himpaudi Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Dan kerennya nih teman-teman nih, izin saya bacakan profilnya nih. Beliau ini kelahiran 1977, 3 April, sudah punya istri dan 2 putra. Nah, pernah berkuliah juga nih di jurusan Pendidikan Teknik Elektro FT UNES dan S1 Komunikasi STIK Semarang. Bentar nih, unik kan? Anak teknik STIE kenal parenting nih, kayaknya harus kita cari tahu nih kok bisa gitu ya. Dan pernah juga jadi ketua BEM Teknik UNES tahun 2000 dan juga pernah nih melakukan pendidikan lembaga training Metaforma. Terus ada juga pendidikan dan ketua Yayasan Pendidikan Cahaya Ilmu Semarang tadi, guru dan praktisi. Oh, pantas, guru dan praktisi soalnya walaupun teknik. Guru dan praktisi pendidikan di TPA, KB, TK, SD Islam Cahaya Ilmu, teman-teman. Dan pernah jadi fasilitator UNICEF Jateng, Plan Internasional. Wah, banyak banget nih, ini bahasa Inggris semua nih, saya bisa salah ngomong nih. Pernah jadi ketua Himpaudi tadi dari tahun 2014 sampai 2023 dan menjadi narasumber seminar parenting dan pelatihan pendidikan anak usia dini. Ini kali ini teman-teman cocok sekali, kita mungkin gak akan banyak teori, langsung ke hal yang praktis, ke praktisinya langsung, ngobrolin tentang parenting yang kemarin masih panas nih, sengit nih, mau yang gaya parenting zaman VOC atau mau yang kayak Nikita Willy nih yang lagi ngetren sekarang. Nah, kita sapa sekarang nih ada Ayah Dedi. Selamat pagi Ayah Dedi. Selamat pagi Mbak Mulan, sehat selalu, sehat bahagia untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau mampir nih ke studio Kejawar walaupun dalam versi virtual. Apa sih itu smart parenting Ayah Dedi? Parenting yang cerdas gitu berarti. Terus bedanya sama parenting sebelumnya nih apa gitu? Oh iya, 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 iya. Kalau saya melihat itu Mm-mm. kata-kata smart ya. Mm-mm. Smart itu kan berarti cerdas ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari kata-kata parenting itu adalah ilmu pengasuhan itu. Iya. Seharusnya ya otomatis harus harus smart gitu. Tapi sayangnya kita Mm-mm. membuat istilah-istilah tambahannya sehingga yang harusnya parenting itu adalah ilmu pengasuhan itu sudah ada di dalamnya, ditambah kata smart itu menjadi harapannya lebih Mm-mm. terstruktur, lebih kemudian terarah pada satu tujuan yang lebih baik begitu Mm-mm. ya, sehingga mungkin muncul berbagai hal. Nah, saya katakan bahwa ini ada unsur kebijaksanaan itu dan pemahaman itu ditambah dari orang tua yang mau belajar tentang ilmu parenting itu, sehingga kesalahan-kesalahan di masa lalu yang Mm-mm. diwariskan oleh orang tua kita kemudian tidak, yang negatif-negatif itu tidak berdampak pada anak cucu kita nantinya. Nah, itu maka dibutuhkan orang tua yang smart tadi, yang ada dorongan dalam dirinya untuk memperbaiki, untuk merubah yang lebih baik, dan harapannya
keturunannya akan lebih baik dari dirinya. Nah, ini yang perlu dicermati adalah kebijaksanaan dan pemahaman ini Mm-mm. ditambah terus sehingga optimal anak-anak kita. Begitu Mbak Mulan. Wah, jadi smart parenting ini dari orang tua dulu ya Ayah Dedi ya. Iya, Nah, betul kira-kira sekali. nih manfaatnya nih lebih ke manfaat bagi orang tua yang bakal ngasuh anaknya itu jadi lebih mudah mungkin ya, atau lebih bermanfaat bagi anaknya nih kalau Ya, menurut Ayah Dedi? ini ini ya dimensinya dua langsung ya. Langsung dua. Bahkan kalau dalam konsep agama tiga nantinya. Yang pertama kalau kita bicara tentang manfaat itu Mm-mm, jelas kita harapannya anak-anak itu merasa lebih bahagia. Karena gini Mbak Mulan, mm-mm, anak yang tidak bahagia dalam rumahnya, dalam mm-mm. keluarganya itu dia akan menebar ketidakbahagiaan di luar sana itu loh. Oh Dan gitu ini harus ya. kita antisipasi betul. Jangan sampai kemudian anak itu keluar rumah atau meninggalkan rumah dalam kondisi yang tidak bahagia. Karena dia akan membuat ketidakbahagiaan. Maka dengan smart parenting itu harapannya akan berdampak ke sana. Manfaatnya bagi anak, anak akan merasa nyaman. Kemudian juga dia menemukan dirinya yang sesungguhnya, potensinya juga akan nampak. Dia menjadi percaya diri kemudian. Dan tujuannya dia nanti dalam hidup akan semakin jelas ketika smart parenting itu berdampak kepada dirinya. Nah, bagi orang Mm-mm, tua, mm-mm, kalau kemudian belajar tentang ilmu pengasuhan itu, mm-mm. ini menarik. Orang tua itu akan bisa memetakan ya apa yang boleh, mana yang tidak, itu loh. Kemudian mana keinginan anak, mana kebutuhan anak, mana yang harus kupenuhi terlebih dahulu, yang wajib mana. Itu kalau orang tuanya belajar itu akan tahu itu. Dan kalau dimensi yang spiritualitasnya, orang tua dalam konsep pengasuhan yang sudah cerdas itu, yang sudah baik itu, akan menjadi semakin mudah dan disayang oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah berusaha untuk menjadi orang tua yang baik, walaupun hasilnya tetap Tuhan yang nanti akan menentukan. Tetapi dengan niat itu, Mm-mm. tugas seorang tua akan purna ya. Aku udah berusaha, aku udah mendoakan, aku udah mengikhtiarkan dan selalu menyesuaikan dengan zaman anakku. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu, Mbak. Wis, luar biasa ya. Jadi ringan kok, baru awal aja saya jadi bayangin oh ini nggak berat. Tadi ringan nih memahami tentang mulai mau masuk tentang smart parenting. Nah, Ayah Dedi kalau di smart parenting itu yang berperan langsung siapa sih Ayah Dedi, atau ibukah atau ayahkah yang dominan gitu memimpin? Karena kan Nah, kemarin kan banyak isu nih Ayah Dedi, ada yang namanya fatherless, katanya Indonesia nih negara dengan fatherless yang cukup tinggi gitu-gitu. Padahal kalau ayah berperan itu katanya anaknya jadi lebih baik gitu, lebih cerdas dan sebagainya gitu. Yang berperan dalam smart parenting siapa nih Ayah Dedi? Nah, ini menarik ini karena di Banyumas sendiri Mm-mm, ataupun juga di Indonesia pada ya. umumnya juga ada persepsi yang keliru ya. Mm-mm. Kalau bicara tentang parent, parent itu berarti ibu Orang, dan ayah gitu oh ya. ibu dan ya. Kalau family itu keluarga, tapi di Indonesia ternyata Mm-mm. pengasuhan itu tidak diambil sepenuhnya oleh orang tua. Akhirnya keluarga itu terlibat, kakek nenek, paman, Heeh, bulenya, kemudian pak de budenya, semua bibinya terlibat. gitu Maka ya. parenting kita agak Heeh, agak unik ini Mbak Mulan iya. dibandingkan dengan parenting dari negara-negara yang sudah maju itu. Nah, Mm-mm. kalau ditanya mana yang paling berperan, sebenarnya kalau dalam pedoman agama yang saya pelajari itu ternyata Mm-mm. itu tidak bisa sendirian. Mohon maaf saya mengambil dari satu Mm-mm. firman Tuhan ya. Kalau Allah Mm-mm. itu mengingatkan Mm-mm. bahwa ketika seorang ibu diminta, para ibu hendaklah memberikan ASI selama 2 tahun penuh bagi yang tidak menyempurnakan penyusuan. Ya, Kemudian ayah mencari makanan dan pakaian dengan cara yang makruf. Nah, ya. kalau dua hal ini dibaca saat sampai itu saja, mungkin terjadi pembagian. Ya, Bu, urusan didik anak, urusanmu. Mm. Urusan cari harta, cari uang, cari kehidupan aku, kata ayah itu. Iya Padahal betul. sebenarnya tidak boleh demikian. Karena lanjutannya Tuhan mengingatkan, Mm-mm. seseorang tidak dibebani melebihi kemampuannya. Seorang ibu tak boleh sengsara karena anaknya, Mm-mm. seorang ayah nggak boleh sengsara karena anaknya, ahli warisnya pun tidak boleh. Nah, berarti di sini pengasuhan itu harus bersama, menjadi tanggung jawab berdua itu, harus kompak dan harus saling ini ya, ikhlas, ridho. Kalau yang sang ayah pergi, ibu di rumah juga harus membangun eh, apa namanya konsep positif pada anak, nggak menyalahkan ayah yang pergi. Kemudian sebaliknya ketika sang ibu sedang berada di aktivitas masyarakat, ayah bersama anak, ayahnya juga tidak boleh kemudian menyalahkan ini ibu pergi terus dan sebagainya. Nah, ini dua hal ini yang utama dulu. Kalau orang tua ini kompak, ayah Mm-mm. bunda kompak, Mm-mm. akan lebih mudah nanti di circle berikutnya di
keluarga besarnya. Begitu Mbak Mulan. Jadi Oke. benar-benar harus tanggung jawab semuanya dengan baik. Dan ayah ini Mm-mm. tadi ditanyakan tentang fatherless ya. Iya benar. Memang di budaya kita ini masih ada budaya memang ayah itu tadi yang berperan Mm-mm. itu ya, Mm-mm. dalam hal mengatur. Padahal sebenarnya harus bersama itu saling gitu ya, sehingga tidak Saling. terjadi masalah di kemudian hari. Fatherless country ini sempat dulu lama ini tahun awal 2000-an 2005 lebih itu ya. Mm-mm. Bu Eli Risman, teman-teman pegiat parenting di Indonesia itu bicara tentang hal ini, tentang negara tanpa ayah ya, Tanpa fatherless ayah. country. Dan beberapa data walaupun belum belum ada kepastian yang tepat, Mm-mm. Indonesia itu katanya menduduki peringkat ketiga Iya. sebagai di dunia negara yang fatherless itu, yang ayahnya Mm-mm. tidak berperan. Iya. Secara biologis ada, Sampai fisik ada. tetapi secara mental psikisnya nggak ada. Nggak Nah ini hadir. berbahaya ini Mbak Mulan ternyata. Jadi Iya, berarti smart parenting itu memang harus dimulai dari dua ini ya, ayah dan bundanya ya, ibu iya. bapaknya gitu. Dari situ Eh, dulu ya. Saya dari pengamat, ya, dari praktisi Mbak Mulan, Mm-mm. ketika saya mengamati kenapa tadi kok sekarang ada istilah 1000 hari pertama kehidupan, itu kan Iya. pas 2 tahun ya. Iya, Itu dua peran tahun. ibu memang menjadi yang dominan pertama dan utama. Maka Betul. ibu disebut sebagai al-umum madrasatul ula, sebagai Iya. madrasah sekaligus sebagai klinik sekaligus sebagai tempat yang pertama dan Mm-mm. ibu sebagai guru yang utama tadi. Mm-mm. Tetapi ketika saya melihat kenapa kok 2 tahun ini ya Iya. menjadi kunci para ibu. Berikutnya, kemudian saya melihat, ayah ini harus berperan juga. Kenapa? Seorang ibu dalam sebuah rumah tangga itu kerepotan ketika anaknya sudah 2 tahun itu berlari ke sana sini dalam tumbuh kembang yang sempurna itu kan anak Iya. 2 tahun itu baru sebenarnya lari nih Mbak Mulan ya. Lagi Lari aktif-aktifnya. sana sini. Nah, disitulah ternyata tadi Tuhan ketika mengingatkan bahwa Mm-mm. nggak boleh seorang ibu sendiri kerepotan karena anaknya. Itu repot. Kalau dia sang ibu masak Mm-mm. sambil mengawasi anak, Mm-mm. itu kasihan kan kemudian. Mm-mm. Ayo, dia teriak-teriak mesti ibunya itu dari dapur teriak-teriak, Iya. hei, jangan lari nanti jatuh. Nah, Iya. pengasuhan ini mulai pudar, komunikasinya mulai melengking nadanya, tidak Eh, dengan kasih sayang lagi dalam betul. perkataannya. Nah, ini yang kemudian harusnya ayah hadir. Yuk, nak, nonton TV sama ayah biar ada pendampingan yang baik, yang buruk di shortcut ya, dieliminasi, yang baik dikuatkan. Yuk nak main sama ayah kuda-kudaan, yuk nak main di punggung ayah nak, sambil ayah nanti nonton YouTube pengajian. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang kalau saling itu Mm-mm. akan lebih mudah tentunya. Yang jadi Iya. problem tadi Mbak Mulan ketika sudah seolah-olah urusan didik anak, urusan ibu, Heeh. urusan cari harta, urusan ayah. Padahal Iya. bareng-bareng ini sekarang ini. Di Iya zaman sekarang ini benar. udah dua-duanya punya hak yang sama Iya gitu gitu. bener. Iya kadang jadi emosi tuh gara-gara kayak gitu. Jadi bukan dari hal sekecil itu ya ayah Dedi ya. Jadi Iya. dari peran ayah mulai memahami kalau istrinya lagi sedang apa sibuk gantian ngasuh gitu-gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau boleh tahu nih aja bentuk smart parenting tuh yang gimana sih bentuknya seperti Nikita Willy kah yang halus dan lembut atau yang boleh Nah, kayak ini tadi yang ini nanti teriak-teriak ada gitu? kaitannya dengan hasil ini Mbak Mulan. Oh gitu. Mbak Mulan pernah dengar ini juga enggak? Apa Apa tuh? namanya generasi strawberry? Oh iya, yang katanya Nah, cantik di luar lembek di dalam tuh ayah Dedi gimana nah, tuh? itu hasil dari sebenarnya pola asuh yang lembek tadi, pola asuh Oh, yang strawberry juga. Jadi orang mm-mm, tua yang pengasuhannya itu tidak tegas ya. Anak itu mm-mm. sulit nanti kemudian membedakan Iya, mana baik, mana buruk, benar mm-mm, salah. mm-mm, Itu akan kerepotan itu. Ya karena tadi polanya yang keliru. Nah, mm-mm, ini menarik sebenarnya, Mbak. Kalau mm-mm, kita bicara tentang pola yang sebaiknya seperti apa gitu. Ini mm-mm. sebelum ke sana ini ada kaitannya dengan ini yang ingin saya sampaikan, Mbak, tentang fatherless itu. Heeh, Ini gimana tuh? kenapa kok anak-anak jadinya kemudian generasinya itu menjadi generasi yang lembek tadi, generasi Mm-mm, yang tidak berprestasi, anak mm-mm, akademiknya rendah, mm-mm, kemampuan olahraganya juga kurang, kemampuan yang lainnya juga rendah. Ternyata fatherless country tadi, ya, negara yang fatherless tadi, mm-mm. keluarga yang fatherless tadi itu menjadi pemicunya. Maka banyak para pakar parenting sekarang ini di berbagai negara itu yang mengembalikan tugas pokok dari seorang ayah dalam keluarga gitu. Hmm, Yang sebenarnya sudah lama di Indonesia aja sudah ada hari ayah, ayah iya, nasional gitu. Kalau kita iya, melihat setiap bulan November itu tanggal 12 itu ada hari ayah, mengembalikan itu. Nah, ini karena banyak sekarang anak yang mentalnya bermasalah, dia iya, lembek tadi, kemudian kesulitan dalam menetapkan identitas seksual, mm-mm, bahkan
penyimpangan seksual terbesar saat ini LGBT yang meningkat itu setelah ditelusuri ternyata banyak sekali faktornya dari tidak hadirnya ayah dalam pengasuhan itu. Kemudian juga gangguan perilaku-perilaku yang menyimpang laki seperti perempuan, perempuan Iya. seperti laki itu ya. Mm-mm. Itu kemudian ketika dia berumah tangga menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa mencari nafkah dengan baik gitu loh. Mm-mm. Kemudian tidak berani memutuskan dalam Benar. keputusan keluarga dan akhirnya istrinya pun meremehkan dan sebaliknya istri yang dulu diasuh dengan pola yang tidak mengenal sosok figur ayah itu Mm-mm. juga sama menjadi pribadi yang tomboy yang akhirnya tidak menghargai pasangannya ketika dia punya penghasilan lebih. Ini problem, Mbak. Maka ini sebaiknya tadi kalau ada pertanyaan apa ya yang Mm-mm. seharusnya pola itu. Kalau dulu Mbak Mulan Mm-mm. Mm-mm. ada berbagai model pengasuhan ya. Mm-mm. Ada yang permisif ya, Mm-mm. yang membiarkan anak yang penting anakku hidup gitu loh. Yang penting anakku nggak macem-macem. Nah, tapi Cuek gitu begitu ya. kemudian terjadi masalah, orang tua kemudian hadir dan itu mengagetkan, memberikan shock pada anak-anak yang dipola dengan yang permisif tadi. Oke. Ada juga yang otoriter. Nah, biasanya ini terwariskan dari eh, pola orang tua sebelumnya. Mm-mm. Ya, itu Banyak menurun aturan gitu gitu dengan ya jadi. kekerasan, dengan hukuman dan sebagainya. Harapannya Mm-mm. dan biasanya orang tua dengan pola-pola yang demikian itu menggunakan dasar dirinya. Aku dulu aja diajar ayahku aja jadi orang kuat gitu loh. Aku dulu dididik ibuku belajar keras jadi orang sukses. Mm-mm. Anakku juga akan sama. Nah, tanpa disadari polanya zamannya udah beda ini. Nah, maka kemudian ada tawaran yang sederhana sebenarnya yang demokratis. Bagaimana melibatkan apa namanya anak di dalam proses pengasuhan itu. Nah, ini nanti Mbak pilih Mm-mm. mana? Pengasuhan Gimana? apakah sama, keras atau tegas gitu ya. Heeh. Keras itu eh, tidak sebenarnya tidak disarankan dalam pola pengasuhan dalam parenting itu. Yang dibutuhkan adalah tegas. Tegas itu tidak harus keras, bisa jadi lembut, Mbak Mulan. Iya, Tegas itu kalau iya iya gitu ya maksudnya. iya. Contoh misalnya anak saya nangis Mm-mm. misalnya, bilang sama ibunya, Mm-mm. ibu, bunda, bunda mau es krim. Gitu. Ya. Lalu Mm-mm. kemudian bundanya jawab, maaf nak, semalam kan masih batuk, radang tenggorokanmu belum sembuh. Nanti ya kalau sudah sembuh, bunda belikan es krim, bunda janji. Gitu. Tapi anak itu kemudian nangis, nah, bunda nggak mau, bunda jahat, bunda nakal gitu. Nah, Nah, ayah itu sebagai penegak aturan dalam keluarga, Arijalu Kwamuna, Alanisa itu ya, itu harus hadir betul. Ya, ya. Nah, sayang, maaf kalau bunda tadi sudah seperti itu bilang, itu bunda mm-mm. saya. Ya, ayah pun juga sama. Maka tetap tidak es krim dulu hari ini, tapi insya Allah nanti Mm-mm. kalau kamu sudah sembuh, ayah belikan. Ya, jadi nggak apa-apa. Kalau mas sedih, nangis tidak apa-apa, tapi nggak usah lama-lama. Silahkan, ayah tungguin kok. Nangis tidak apa-apa, sedih tidak apa-apa. Tapi ayah sama bunda sayang. Nah, Mm-mm. itu tegas gitu Udah ya. tegas, Dengan nggak konsistennya ya juga itu Mbak konsisten. Mun. Keras nggak boleh gitu ya jadi. Iya, kalau keras itu kan ada unsur apa nama intimidasi Hmm. secara fisik ya, Pengancaman gitu ya dijewer ya Dedi tanpa ya. dasar. Itu sebenarnya bagi seorang anak itu menyakitkan bukan ke fisik tapi ke hatinya. Apalagi kalau dipermalukan di depan orang misalnya. Ya, itu Oh iya. dibanding-bandingkan itu kekerasan secara psikis, secara mental itu loh. Nah, ini juga dihindari karena keras itu tidak harus kemudian dengan kekerasan fisik ya. Bisa jadi orang tua itu hadir dengan kekerasan mental gitu loh, mengintimidasi anak. Dan ketika anak sering mendapatkan kekerasan dalam keluarga, dalam rumahnya, dia akan jadi pembuli loh nanti loh Mbak Mbak Mulan di Hmm. lingkungan Sampai dia, situ ya. sekolahnya, dia menjadi pelaku bullying dengan teman sebaya itu karena ada pelampiasan rasa tidak suka, rasa tidak nyaman dia. Nah, Begitu nggih. ayo Dedi terkait nih keras dan tegas nih. Kadang kan orang tua gitu ya kayak melarang sesuatu tuh dengan bukan menakut-nakuti sih kayak nanti Iya, bok kamu kalau di Banyumas tuh ya pakai bok tuh bok jadi sakit bok jadi jatuh gitu-gitu gitu itu kan apakah itu juga keras yang tidak baik karena ada pengancaman kekhawatiran sebenarnya orang tua gitu-gitu iya, Dedi. iya, iya. Iya, Mulan. Kalau kita melihat itu kan pertama kita lihat dulu bahwa orang tua punya niat baik gitu ya kepada Iya. putra-putrinya. Mm-mm. Anaknya jangan sampai sakit, anaknya Mm-mm. jangan sampai lemah gitu ya. Iya iya. Tetapi eh, beliau-beliau ini, orang tua demikian ini tidak memiliki ilmu cara mengkomunikasikan dengan baik gitu ya. Iya. Bagaimana yang membuat anak itu berpikir mengapanya, bukan karena perintahnya. Dan Mm-mm. sebenarnya inilah yang kemudian di smart parenting itu Mm-mm. harus ditambahkan.
dengan cara. Jadi Cara. mengarah kepada smart itu salah satunya adalah memberikan keterampilan kepada orang tua gitu loh. Mm. Bagaimana kalau di Banyumas itu misalnya tadi disampaikan dengan kasus seperti tadi misalnya itu diberikan caranya. Gimana caranya agar anak itu nanti Mm. paham kenapa Nggak ayah boleh. bundanya itu melarang. Mm. Melarang kalau dengan teriakan itu menjadi kekerasan. Melarang Mm. tanpa solusi itu juga tidak smart gitu ya. Melarang tanpa Melarang solusi tanpa ya. mengajak anak berpikir Heeh. mengapanya itu juga tidak smart. Maka itu Mbak Mulan yang perlu diterampilkan dulu para orang tua itu. Contohnya misalnya gini, nak maaf, seneng ya kamu di atas pohon ya? Iya. Iya Bunda, aku di sini. Lihat apa saja sih? Itu loh di sana aku lihat ini. Wah bagus Heeh. sekali ya. Tapi Heeh. sayang, pegang yang erat ya ranting dahannya. Biar apa coba? Biar nggak jatuh ya Bunda. Iya, biar nggak jatuh. Apalagi coba, biar nanti nggak itu ya, nanti kepleset. Oh iya, betul sekali. Maka pegangin erat. Tapi sini sebentar, Bunda mau cerita. Ini kebetulan ada gorengan dan mateng nih nak. Bunda buat bakwan nih. Sini sini sini. Bunda bantu ya, pegangin kakinya ya. Yuk yuk turun. Nah, ketika seperti itu, di anak turun dipuji harusnya. Alhamdulillah nak, terima kasih kamu tadi hebat sekali pegangannya sampai seperti ini. Kenapa kok tadi Bunda melarang, Ayanda melarang biar nggak jatuh dan sebagainya gimana? Biar nggak sakit ya? Iya, karena ayah bunda sayang kamu. Lain kali kalau mau naik pohon, kabari ayah bunda dulu ya. Nanti biar ada yang menjagain kamu. Atau kamu juga harus pegang erat dan lihat kalau pohonnya juga terlalu tinggi juga berbahaya enggak menurut kamu? Berbahaya. Nah itu anak hebat. Yuk kita duduk. Nah itu sebenarnya keterampilan ini nggak mudah. Iya. Tapi Iya, itu rata-rata keren Mbak Mulan banget apa itu Ayah komentar orang Dedi. tua di Banyumas? Kesuwen, Iya, kesuwen langsung. kelamaan. Alah, ya udah, turun, turun, bisa turun enggak kau? Ayo turun. Turun bok tiba Udah gitu medun, kan. ayo. Wah, turun. Itu. Iya ya, sesederhana itu sebenarnya ya Ayah Dedi ya, nggak Iya, seribet itu ternyata hanya penyusunan kata ya, tapi itu perlu ini sih keterampilan ya, nggak harus yang semewah apa gitu smart parenting gitu-gitu, ternyata dari cara menyampaikan pesannya saja itu sudah jadi rasanya beda nih. Tadi Ayah Dedi mau iya, melarang nyuruh turun sama nyuruh turun orang-orang pada umumnya. Kalau di sini kan turun bok jatuh gitu kan. Langsung iya. tuh. Oh ya dari situ ya Ayah Dedi ya. Berarti pertama itu memang dari orang kalau di smart parenting itu keterampilan orang tuanya dulu berkomunikasi yang harus mulai dilatih dan diperbaiki untuk mulai berkomunikasi. Kalau misalnya melarang itu ada solusi, ada sebab akibat yang anak bisa memahami itu gitu ya Ayah Dedi ya. Betul sekali, Inji. Dan itu butuh waktu, Mbak Mulan, Oh, butuh butuh waktu. kesabaran. Ini yang kita ini yang saat ini itu agak kerepotan di zaman sekarang yang orang tua itu berjibaku sibuk dengan ekonomi keluarga. Ini yang menjadi keprihatinan kami semua. Hampir semua Iya, iya. orang tua yang saya kunjungi dari Mm-mm, Indonesia bagian barat sampai timur itu mm-mm, ada ketakutan yang sama, kekhawatiran kalau anaknya nanti terlunta-lunta. Tapi sayangnya tidak diimbangi dengan cara yang lebih efektif. Tadi kalau dibandingkan dengan cara saya tadi Mbak Mulan mm-mm, untuk menasihati anak yang naik pohon, mm-mm. memang waktunya seolah di awal itu lebih panjang ya Lebih panjang. Mm-mm, menasihati dengan ngajak ngobrol dulu gitu. Tapi kalau kita melihat hasilnya, sebenarnya lebih efektif nantinya, nggak ulang-ulang lagi gitu loh. Nah ini mm-mm. yang kadang kita nggak meluangkan waktu untuk itu Mbak Mulan. Dan mungkin nggak menyadari sejauh itu kayaknya ya Dedi juga. Iya, Nah, Dedi itu terdengar lebih itu enak tuh tadi yang Ayah Dedi contohkan nih cara melarang dengan lebih lebih smart kalau saya bilang. Nah, misal nih gini nih Ayah Dedi, ada kasus nih, saya juga pernah mengalami nih. Anak yang semua orang tua ya, semua ibu nih pastinya ya. Jadi tuh pengennya lembut-lembut aja tuh, tetap lembut cantik kayak Nikita Willy gitu kalau menyampaikan sesuatu ke anak gitu ya. Tapi kan ada masanya tuh kadang kayak jadi anak-anak tuh kayak dipanggil sekali aja nggak nengok dibilangin tuh kayak nggak gubris gitu loh ayah Dedi. Terus akhirnya kita baru mengeluarkan nada keras dan teriakan baru dia mau dengar gitu loh ayah Dedi. Itu tuh yang gitu-gitu biasanya gimana tuh cara ngatasinya ya Dedi? iya, iya, iya. Ini tadi saya juga sedikit tuliskan beberapa poin sebenarnya Mbak terkait Mm-mm, dengan gentle parenting ini sebenarnya mm-mm, kalau kalau dikaitkan dengan apa namanya hasilnya memang kalau mm-mm, kita melihat itu ini pola asuh ini mm-mm, sebenarnya harus didasarkan kepada ini ya, apa namanya, beberapa prinsip utamanya, empati. Jadi kenapa kok tadi ada kasus anak diingatkan, mm-mm, dipanggil oleh
ibu bapaknya nggak tengok gitu loh. Mm-mm. Karena kita belum berempati dulu gitu. Oh Jadi gitu. empati ini bukan anak ke orang tua terlebih dahulu. Justru kalau kita punya anak balita, anak usia Mm-mm. dini, Mm-mm. bahkan sampai SD ya, kelas 3 ke bawah Mm-mm. itu yang berempati harus orang tuanya dulu gitu loh. Kenapa kok anakku dipanggil nggak tengok? Oh, ternyata dia sedang fokus dengan televisi. Dia fokus dengan smartphone, dengan nonton di YouTube dan sebagainya. Kalau saya langsung panggil, betapa nggak nyamannya ketika seseorang itu sedang asyik Mm-mm. melihat sesuatu tokoh kesukaannya, Ya. tokoh yang dia imajinasikan saat itu dalam pikirannya dia pengen berharap seperti itu. Tahu-tahu kita putuskan sekejap gitu ya, Mbak. Oke. Mbak. Marah tuh kalau saya. Iya, kan kasihan itu. Kalau kita empati dulu. Empati Kalaupun dulu. saya juga nggak nyaman itu. Baru nonton, Mbak Mulan baru nonton drakor, Mm-mm. baru mau nangis, tahu-tahu kemudian ada tamu. Aduh, Mm. nggak enak kan gitu. Nggak enak, Nah, pikat. tamunya nggak empati tuh tamunya. Harusnya ikut nonton apa yang tanya dulu atau gimana dulu itu ya. Tapi gimana lagi ya. Nah, empati ini menjadi dasar utama Mm-mm. agar pengasuhan itu tidak salah dulu. Empati itu kan merasakan apa yang Merasakan dirasa oleh dirasa orang lawan di depan lawannya. kita, lawan komunikasi di depan kita itu. Kalau itu anak kita seperti Mm. itu. Lalu kemudian harusnya kita nimbrung dulu hadir ke dunianya. Nah, ini sebagai rasa hormat sebenarnya. Kita menghormati anak juga, tidak langsung buru-buru diambil HP-nya. Kemarin beberapa kasus kekerasan, bahkan anak tega membunuh orang tuanya sendiri karena HP-nya dirampas, diambil gitu ya. Iya. Dia tidak mau menghormati anak gitu loh. Nah, maka kemudian itu kita masuk aja ke dunianya, nonton. Main apa nak? Main Minecraft ya. Oh, Mm-mm. Minecraft itu apa sih? Coba lihat. Oh iya, itu apa anak? Kita masuk ke dalamnya dulu, tanya sana, tanya sini dan sebagainya. Nanti kemudian kalau sudah terjadi kontak, eye contact, mata Mm-mm. sudah saling menatap antara anak dan orang tua, baru kemudian kita bisa menyampaikan pesan. Nah, tadi Mbak, kalau kita Mbak Mulan, kalau tadi kenapa anak dipanggil nggak tengok, saya udah Ya. mengadakan satu ini ya, Mm-mm. percobaan sederhana itu. Oke. Anak-anak di rumah saya tontonkan sebuah televisi dengan tayangan kesukaan mereka, Mm-mm. lalu kemudian saya panggil dari belakang. Ternyata nggak ada yang tengok sama sekali, padahal deket itu. Ya, Ya. saya maju lagi lebih dekat lagi. Nah, makan dulu, nak, makan dulu, makan dulu. Hanya satu yang tengok gitu loh. Yang lainnya tetap asik gitu loh. Nah, ternyata sulit kalau kita pada posisi seperti itu. Akhirnya saya memposisikan di depan mereka. Tapi apa yang terjadi? Malah saya dimarahi, minggir toh ya, minggir toh. Iya Nah, bayangkan bener. diusir anak sendiri itu kan menyakitkan itu. Yang Disuruh jadi minggir hanya emosi gara-gara tuh. kita nggak menempatkan diri dengan baik. Ternyata Mm-mm. harus masuk dulu Mbak Mulan. Oke. Bersama dia ngobrol, Mm-mm. lihat bareng-bareng, baru oke nantinya. Gitu, nggih. Ada Oke. pengertian dan tentunya kalau sudah Mm-mm. waktunya sudah kelamaan, tinggal kita beritakan tambahan. Nah, sayang, mau berapa Mm-mm. menit lagi nih atau berapa hitungan lagi nih kita nontonnya? 1 jam. Oh, udah kelamaan. Tadi kan udah 1 jam. Ini tambah berapa lagi? 5, 3 atau 5 menit. Dia pasti Mm-mm. bilangnya akan paling panjang 5 menit. Oke, 5 menit ya. Coba lihat sebentar lagi ayah akan ingatkan. Itu penting untuk memberikan batasan. Begitu, nggih, agar anak tetap memiliki kepribadian, tapi tetap juga dengan rasa senang yang di dunianya dia. Yes. Begitu Mbak Mulan. Ini jadi lebih, wah, terima kasih banget ya. Jadi saya jadi punya pahaman lagi nih. Berarti harus berempati dulu nih pertama ya, terus masuk ke dunianya sebagai wujud kita menghormati dia. Terus yang berikutnya berarti kita memberikan pengertian nih atas apa yang sedang dia lakukan gitu ya. Iya, Baru iya, iya, batasan gitu. Batasan iya. seperti aturan, kesepakatan gitu ya. Jadi ya. Heeh. Jadi ini yang sering Baik. dilupakan para orang tua itu yang poin keempat itu, batasannya tidak ada. Hanya larangan aja ya. Nah, Nggak dalam ada agama batas. Mbak Mulan ternyata tidak boleh loh. Oh Kita gitu. itu melarang anak tanpa memberikan satu pemahaman terlebih dahulu. Jadi Kenapa bahkan harus dilarang berikan gitu? kabar baik dulu baru peringatan gitu ya. Kalau Oh, kabar baik baru peringatan ya? iya, itu yang menyampaikan bukan Hmm. hanya para pakar komunikasi, tapi Mm-mm. ternyata itu dalam agama, dalam firman Allah itu ternyata wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidak kusuruh. Itu Nabi Muhammad pun diingatkan itu loh untuk memberikan satu kabar gembira, menyenangkan, membahagiakan, baru kemudian peringatan. Nah, kita rata-rata langsung peringatan. Betul, langsung peringatan tanpa ini kabar gembira sekalipun. Ya Nggih. Allah, astagfirullahaladzim. Baik kayak Dedi, wah luar biasa nih. Wah, sampai sini udah, ini materinya bagus banget ya Ayah Dedi. Baru sini saja saya udah mulai tercerahkan nih. Nah Ayah Dedi, berarti biar gak teriak-teriak pakai metode 4 itu tadi ya. Terus Iya, eh ini kan karena ayah gitu ya, kebanyakan ya Ayah Dedi. Kembali lagi ke peran ayah sih.
ayah itu kan kebanyakan bekerja nih, kebanyakan walaupun di era sekarang sudah banyak juga nih ibu yang bekerja nih. Nah, posisi seperti apa yang atau di momen apa biar ayah itu bisa berasa hadir nih di tengah anak-anak? Karena kadang ada ayah yang pulang sudah malam gitu, ayah Dedi, atau ada ayah yang harus LDR dengan keluarganya gitu. Momen-momen seperti apa yang nggak harus sering tapi bisa berkualitas gitu loh, ayah Dedi. Oh iya. Heeh. Sebenarnya sebelum tadi yang ayah yang Mm, pergi atau LDR atau apa namanya telah tiada misalnya itu, iya ya. sebenarnya kalau kita yang bicara tentang yang ini dulu ya, yang masih ada ayah tadi tapi Mm-mm. perannya kurang karena tadi bekerja dan sebagainya, Iya. itu harusnya kalau seorang ayah itu Mm-mm. berkomunikasi dulu dengan pasangannya, dengan istrinya Oh, gitu loh, gitu. tentang pola pengasuhan. Jadi di sini seorang ayah nggak boleh buta buta pengasuhan itu, karena kalau udah buta udah pasrah semua kepada istri, maka akan terjadi masalah-masalah berikut yang semakin rumit gitu ya. Maka sebelum tadi kita bicara ini Mbak Mulan tentang masalah ayah, yaitu bagaimana tadi Mm-mm. ke pasangnya dulu membuat komitmen ulang, Gitu. merekomitmen lagi ya. Kira-kira setelah dulu kita menikah, hai sayangku, cintaku, I love you. Kita sekarang punya anak nih. Apa yang harus kita siapkan nanti? Mulai dari nanti pas dia lahir nanti apa yang akan kita siapkan. Aslinya harus harus eksklusif loh ya, sampai 6 bulan full loh ya. Nanti MPASI kamu, dek sayangku cintaku, belajar yang buat MPASI dengan 4 bintang loh ya. Biar nanti anak kita nggak kurang gizi, otaknya kasihan nanti ya. Nah, nanti aku didoakan ya kali biar dapat rezeki yang halal berkah itu nanti seperti apa, biar nanti bisa dimakan dengan baik oleh keluarga anak kita. Nah, itu harus ada pola pengasuhannya. Suami juga harus memberikan rambu-rambu. Nah, sayangku, kalau kita kan masih tinggal bersama ibuku ya, bersama dengan bapakku di rumah. Kamu kan ikut mertua berarti saat ini. Kalau ada apa-apa, kamu sampaikan dulu ke aku ya, biar aku nanti yang bilang kepada orang tua. Jangan kamu yang langsung, nanti kamu akan dianggap menantu yang kurang baik itu. Itu harus ada komunikasi itu dulu dengan pasangannya dalam pola pengasuhan ke depan, maka perlu ayah itu berdaya dulu situ. Baru kemudian setelah ayah pergi dan sebagainya tugas lama, ibu ini perannya kuat harus itu. Pertama adalah membangun rumah itu sebagai seperti surga, baiti janati, betul itu. Jadi yang diceritakan yang baik-baik. Nah, tadi ayah berangkat kerja sebelum subuh. Mbak sempat kamu bangun dibangunkan. Maafkan ayah ya nak ya. Doakan beliau agar pulang sehat selamat dan membawa harta yang berkah gitu ya. Doakan ya sayang. Loh, nah, tahu ndak ayah itu? Ayah itu pekerja gini. Beliau tuh sangat-sangat semangat. Beliau itu juga orangnya tertib, nggak mau apa namanya, pekerjaannya itu harus selesai dulu betul. Maka maafkan kalau ayah pulangnya sering terlambat gitu. Itu harus membangun hal yang positif, tidak malah kemudian lelin. Mbok kayak bapakmu lo sok ben lo ya. Nek bu lungone terus balik duitnya kadang bangunnya kurang meneh. Aduh, oh sok kudu lebih pinter timbang bapak. Nah, itu niatnya baik tapi caranya keliru Mbak Iya Mulan. benar. Membuat akhirnya malah eh, konsep awal tentang persepsi tentang ayah itu nggak muncul pada anak. Padahal Bet- harusnya tetap walaupun ayah jauh dari pandangan anak, Mm-mm. ya jauh secara fisik dengan anak, itu tetap terikat hatinya. Yang bisa mengikatkan siapa? Ya istri, sang ibu itu tadi ya, istri dari suami tadi dan ibu dari anak itu, eh, untuk mengikatkan terus sehingga selalu dirindukan juga oleh anak-anaknya. Nanti kemudian, nah besok hari Sabtu Ahad ayah pulang loh. Oh iya, ya pulang. Mm. Ya bener. Aku nanti mau main ini sama ayah, mau main itu, akan ada kegembiraan yang luar biasa karena sudah dibangun dari awal itu pola-pola yang positif dari komunikasi sang ibu kepada anak itu ya. Kemudian juga ketika ayah pulang, nah ini Mbak, Mm-mm. ini yang perlu dicermati atau ketika bertemu sedikit berkualitas itu penting. Iya. Nah, kabar baiknya Mbak, Mm-mm. ternyata Mm-mm. Tuhan itu berikan kemampuan pada ayah itu dengan jakun ini ya. Jakun Kenapa tuh? para kaum Adam itu membuat suara yang keluar dari tenggorokan seorang ayah itu nada dasarnya itu rendah. Ternyata kalimat suara yang bisa didengar dengan jelas oleh telinga anak itu adalah suara yang rendah nadanya. Ya, maka Tuhan juga ingatkan tuh, rendahkanlah suaramu sehingga anakmu ingat dan takut kepada Tuhan. Itu kan sebenarnya ketika Tuhan berfirman seperti itu sejatinya sudah diberikan alat gitu loh. Caranya gimana? Ngomongnya yang pelan gitu ya. Nah, ayah itu nggak usah diberitahu, sudah otomatis. Nah,
ayah pulang nih nak, maaf ya telat itu jalannya ada yang diperbaiki nih nak, tapi Allah sampai sini agak maghrib, maafkan ya sayang, besok main apa nak. Nah, ayahnya harus mengambil alih waktu yang sedikit, jangan malah justru di rumah HP-nya diberikan ke anak, sini nak ini nonton HP ini, ayah mau istirahat dulu. Enggak, Iya, apa susahnya Mbak Mulan? Nah, ayah pegel-pegel nih, iya. siapa yang mau main di punggungnya ayah? Ayo naik di atas punggungnya ayah, silakan. Ayah juga pengen ngecek ngecek ini beratnya anaknya ayah setelah tinggal 3 pekan ini, 3 minggu ini, seberapa ini tambahannya nih? Coba naik-naik gantian ya. Ingat, sampai punggung sini ya, di bawah leher ini sampai ke pahanya ayah. Silakan bergantian. Nah, itu dijak main seperti itu. Oh nak, besok kan hari Ahad, kita mau outbound. Hore, outbound ya di mana? Nah, outnya itu di luar, bonnya di kebun. Kita nanti panen mangga, itu sudah ada yang sudah mulai dicodoti itu. Nanti kita itu ambil alang-alang yang ada di sekeliling itu biar nanti nggak ada ularnya. Kalau ada ularnya kita tangkap bareng-bareng, siap deh enak ya. Nah, dibuat petualangan-petualangan itu sehingga anak itu imajinasinya kuat juga. Nah, disitulah ada quality time ayah untuk menanamkan harapan-harapan doa-doanya kepada anak di depan anak. Itu menggantikan kuantitas yang mungkin sepekan 2 pekan itu tidak didapatkan dengan kualitas yang baik. Gitu Mbak Mulan. Aku pengen tepuk tangan. Keren sekali ya Dedi. Wah, jadi intinya nih pertama nih komunikasi antara suami dan istri itu harus bener dulu biar saling Itu backup dulu, gitu selesaikan ya. dulu. Iya. Oh iya, harus diselesaikan dulu, komunikasi suami istri harus diselesaikan dulu, saling biar bisa saling backup satu sama lain dalam pengasuhan. Nah ya, jadi tadi saya ingat nih ada tadi pola pengasuhan demokratis, otoriter, satunya yang apa tuh, cuek gitu ya, cuek gitu, Hmm. pembiaran gitu gitu. Nah, apakah dari ketiga itu yang terbaik adalah yang demokratis, atau semuanya bisa dipakai di momen tertentu, atau kita memang harus pakainya demokratis aja gitu? Ayo Didi. Iya, Mbak Mulan sebenarnya kalau di pola pengasuhan itu banyak, nggak cuma 3 itu yang paling Mm-mm. sederhana, nggih. Mm-mm. Ada yang sampai 4, ada yang 5 Mm-mm. itu ya. Tapi di menurut saya sederhana saja. Mm-mm. Yang 3 itu kita kalau yang satu yang otoriter dan permisif pembiaran itu dampaknya hampir sama, itu negatif ya. Membuat anak itu menjadi keras atau penakut gitu loh. Menjadi anak yang suka membangkang atau menjadi anak yang cuek nggak peduli gitu loh. Itu sama-sama jeleknya perang bagusnya karena tidak melibatkan anak hadir dalam dunia anak atau membersamainya. Yang demokratis itu sebenarnya tentunya tadi dikatakan smart itu kalau orang tuanya bisa melakukan demokratis sebenarnya. Kalau memang memiliki ilmu dalam pengasuhan itu dengan baik gitu loh. Nah, ini yang ingin saya sampaikan itu Mbak, sebenarnya saya sudah sederhanakan saja di dalam konsep pengasuhan itu yang demokratis itu, eh, saya gampangkan begini, sterilkan dulu lingkungan anak kita, gitu loh. Kalau kita bicara tentang ini sterilisasi lingkungan itu ya memastikan aman, terutama punya anak balita itu harus aman dulu. Apakah dari benda-benda tajam di lingkungan rumah, maka orang tua harus bersih. Orang tua harus menjaga kebersihan rumahnya agar tidak ada paku pinas, tidak ada bekas stapler yang ada di rumah, karet yang tergeletak sembarangan. Itu bagian dari mensterilkan lingkungan anak dalam bermain atau belajar itu tadi gitu. Sterilisasi lingkungan lagi yang di dunia maya, apakah kemudian dicek itu apa namanya eh, gadget orang tuanya, apakah sudah di password kah? Apakah kenapa kok di password Mbak Mulan? Agar anak itu minta izin ketika mau ngambil handphone milik orang tuanya. Bunda, Melatih aku juga mau ya. nonton Nusa dan Rara, Bunda. Ini dia ambilkan bawa HP kita. Oh iya, sebentar ya, Nak. Nah, disitulah orang tua itu bisa tadi memberikan imunisasi berikutnya, imunisasi karakter, waktunya, kemudian juga ditambahkan juga dengan batasan-batasannya apa itu bisa di situ. Jadi sterilkan dulu dari virus-virus yang nggak baik itu ya. Lalu kemudian imunisasikan karakter anak itu dengan cara tadi memberikan pemahaman-pemahaman, dan ini butuh waktu tentunya. Nah, ini ya disebut dengan smart parenting ya, di situ. Smartnya itu bisa memberikan batasan dan sebagainya, bisa memberikan pendampingan dan sebagainya, bisa memberikan pengetahuan yang tidak berpusat kepada orang tua tapi kepada anak gitu ya. Dan itu menjadi penting. Nah, itu kalau sudah seperti itu pasti dia akan demokratis, akan mengajak anak, melibatkan anak. Begitu Mbak Mulan. Oke,
Baik, Ayah Dedi. Nah, nih tadi kan kalau masalah yang pertama komunikasi dulu nih antara suami istri selesai. Dan Iya, selanjutnya untuk biar smart cara parentingnya itu orang tua harus punya pengetahuan nih biar komunikasinya, pola asuhnya bagus gitu. Nah, betul. sekarang kan di era keterbukaan informasi nih Ayah Dedi nih. Banyak sekali informasi di mana-mana. Kadang malah ada di grup WA gitu kirim-kirim broadcast gitu-gitu ya tentang parenting, Iya, tentang apa gitu, bikin pusing tuh kadang bagi orang tua awam tuh iya. Ayah Dedi mana yang benar. Menurut Ayah Dedi nih kita nih sebaiknya kalau mau belajar parenting tuh kemana sih Ayah Dedi yang benar, yang nggak bikin pusing dan yang mungkin bisa cocok gitu? Haruskah kita langsung ke psikolog praktisi, kita harus sekolah lagi atau gimana nih untuk orang tua di luar sana nih Ayah Dedi? Oke. Kalau ditanya Mbak, ya biar tidak membingungkan ya, tapi patokannya ya dari kitab suci sebenarnya Mbak. Oh, Mbak, patokannya situ. Mbak. Kalau kita bicara tentang parenting, karena dalam kitab suci yang saya imani itu yang ternyata Tuhan itu telah memberikan semuanya pedoman, bahkan ada satu ayat yang menarik gitu ya dari firman dari Allah Tuhan kita itu. Ketika Nyun Sewu nggih, saya membacakannya sebenarnya boleh nggih. Boleh, boleh, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Eh, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Itu menarik. Tuhan itu tuh berikan contoh di situ. Ya, atas sekalian alam itu Allah telah memilih atas sekalian alam. Siapa yang jadi contoh untuk parenting itu yang pertama? Nabi Adam. Nabi Adam itu seorang nabi yang beliau itu menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah. Ya. Tetapi ketika ada kesalahan yang terjadi pada beliau bersama istrinya saat itu beliau tidak buru-buru menyalahkan istrinya, tidak menyalahkan keadaan, sehingga beliau disayang oleh Allah walaupun ada kesalahan-kesalahan dalam pengasuhan. Bahkan putra beliau yang pertama namanya Qabil itu sampai tega membunuh adiknya sendiri. Gitu. Itu pun Nabi Adam tidak langsung menyalahkan dan sebagainya, menyalahkan keadaan, menyalahkan penyebabnya, apa enggak. Beliau introspeksi. Dan itu membuat kemudian beliau itu disayang oleh Tuhan sampai doa beliau itu diabadikan juga dalam firman Tuhan itu, ya. Ya, doa di mana sesungguhnya aku ini yang salah, yang zolim gitu loh. Ya itu ya, itu eh, menjadi gambaran. Yuk, kalau kita mengacu kepada berbagai perspektif parenting yang ada, yang pertama tetap kita harus lihat dulu, introspeksi dulu. Siapa yang sebenarnya salah? Kita nggak usah lihat-lihat dulu, diri kita dulu, itu yang pertama. Itu yang dicontohkan oleh Allah melalui Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kalau dilihat juga seperti Nabi Adam, sama-sama gagal kalau dilihat dari hasil. Karena anaknya juga tidak mau Ya. menyembah Tuhan, istrinya juga nggak mau menyembah Tuhan itu. Tapi Nabi Nuh tetap menjalankan. Sehingga kemudian istiqomahnya beliau itu menjadi cara kita yang berikutnya. Oh, ternyata kita harus introspeksi. Yang kedua, hasilnya itu Tuhan yang menentukan, bukan kita. Pokoknya kita ikhtiarkan sesempurna mungkin. Hasilnya bukan urusan kita. Dan dua nabi ini sebenarnya petunjuk dari Tuhan juga, bahwa sekelas nabi saja belum bisa menentukan hasil. Makanya kita sebagai orang tua saat ini jangan kemudian memaksakan anak kita untuk berhasil. Yang tugas yang bisa kita lakukan adalah memastikan caranya baik, niatnya baik, caranya baik dulu. Berkah itu nanti Allah yang menentukan. Nah, yang berikutnya yang menarik Mbak Mulan adalah Tuhan itu berikan contoh yang sempurna dalam konteks pengasuhan, yaitu wa ala Ibrahimah tadi. Nah, ini ada tambahannya, keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam kisah itu ternyata mengkomunikasikan dulu kepada istri-istrinya. Nah, saat mau pergi jauh bertahun-tahun itu apa yang dipastikan dulu itu loh, tentang tauhid, bagaimana anak percaya kepada Tuhan, kemudian diminta agar anaknya nanti menolong ibunya saat ditinggalkannya, birrul walidain itu, kemudian ibadahnya juga saat itu mungkin kita belum tahu cara ibadahnya apakah dengan sholat yang seorang muslim itu atau bagaimana, tetapi yang jelas adalah beribadah kepada Tuhan itu. Nah, kemudian perilaku adabnya itu menjadi core-nya, intinya seorang Nabi Ibrahim, seorang ayah yang katanya lebih dahsyat daripada Bang Toyib. Kalau Bang Toyib kan cuma 3 lebaran tidak pulang-pulang. Ini Nabi Ibrahim kalau sudah pergi lama itu. Tapi anaknya terikat semua dan 12 putranya sukses semuanya, 2 jadi nabi gitu ya. Dan yang menarik di endingnya adalah Tuhan juga memberikan contoh wa ala Imrana. Imran itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi beliau hanya orang tua, dan istrinya Hannah itu orang tua sepasang suami istri yang kompak agar anaknya nanti jadi nabi gitu loh.
Nah, maka pengasuhan sejak dalam perut sudah dilakukan itu. Sampai Hana itu ketika hamil dia sudah mengelus perutnya, ngajak ngobrol, bahkan bernada, sesungguhnya keturunanku ini ya Allah akan menjadi pengabdi, akan menjadi hambamu. Itu sudah dilakukan sejak dalam itu. Lalu kemudian mereka kompak mendidik gitu ya. Ternyata begitu lahir, kok anaknya perempuan, nggak mungkin perempuan jadi nabi. Tapi ya tadi, Imran nggak menyalahkan istrinya, istrinya nggak menyalahkan suaminya, istiqomah tetap dilaksanakan. Nah, dua istiqomahnya itu akhirnya anaknya yang perempuan itu, Bunda Mm-mm. Maryam itu, Siti Mm-mm. Maryam itu kemudian melahirkan tanpa disentuh laki-laki seorang anak yang kemudian jadi nabi. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik bahwa oh itu ada loh, bukan siapa-siapa, tapi anaknya jadi Nabi. kiai bisa, menjadi ustadz bisa, menjadi presiden juga bisa loh. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang perlu dicermati. Jadi, saya ingin sampaikan sini, Mbak Mm-mm. Mulan, bahwa kita nggak perlu bingung dengan berbagai pola-pola parenting itu yang ada di luaran sana dan sebagainya. Karena pola ini akan berulang, akan selalu sampai akhir zaman. Cuma zamannya beda gitu ya. Iya. Nah, ini perantaranya ya perlu kita cermati. Tetap dalam pola parenting itu Mm-mm. tadi sterilisasi lingkungan, Mm-mm. kemudian juga dikuatkan kemudian dengan imunisasi karakter pada anak itu aja. Kemudian kita tinggal sesuaikan di zaman apa kita ini. Kalau kita di zaman era digital, Mm-mm. ya justru jadikan digitalisasi media itu menjadi Mm-mm. alat, Mbak, untuk menguatkan anak-anak kita. Bukan dihindari. Kalau dihindari malah nanti anak diam mencuri-curi waktu, mengambil lari ke rumah temennya atau kemana karena di sana bebas main game. Nah, itu malah nggak bener gitu ya. Mm-mm. Begitu, Mbak Mulan. Oke, baik, terima kasih Ayah Dedi. Nah, ini Dedi satu lagi nih pertanyaan nih. Ini pertanyaan dari ibu-ibu yang tidak tahu apa-apa nih dari saya sebenarnya. Dedi, sebenarnya tujuan dari pengasuhannya dari parenting itu eh, harusnya atau sebaiknya itu tuh pengen anaknya tuh gimana gitu. Kadang kan kita kayak orang tua ada yang pengen anaknya dipinter, ada yang pengen anaknya baik-baik saja, ada yang penting anak seneng gitu gitu. Dalam smart parenting itu sebenarnya tujuannya tuh biar anak gimana sih? Jadi kita mau mengasuh anak tuh haruskah anak baik-baik saja untuk anak tetap baik-baik saja atau anak tetap senang atau bagaimana gitu? Nggih, nggih, nggih. Kalau kalau kita harapannya sih ideal, disebut dengan anak ideal itu yang kalau sehat Heeh. fisiknya, Heeh. sehat mentalnya, kemudian juga cerdas, cerdasnya nggak hanya kognitif, tapi juga multiple intelligence-nya, Iya. ada kecerdasannya lain selain kognitif gitu ya. Heeh. Kemudian juga anaknya ramah, ceria, tidak mudah marah karena emosinya stabil tadi. Kemudian yang keempat, dia menjadi anak yang berakhlak mulia, rajin ibadah, bakti sama orang tua. Itu kan sangat ideal sekali, Mbak 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 Mulan, nggih. Itu harapan semua orang tua seperti itu. Heeh. Tetapi nggak semua akan berhasil. Tetapi yakin ada yang berhasil ketika caranya benar. Maka saya sebagai seorang praktisi parenting sebenarnya hanya memberikan beberapa poin itu tujuan kita Bismillah ke sana. Menyebut nama Tuhan kita, Bismillah ya Allah, seperti itu nanti yang saya sebutkan tadi. Tetapi kemudian apa yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan itu? Ternyata Tuhan kita itu sederhana sekali ya dalam memberikan panduan untuk kita, tapi itu sebenarnya menjawab tadi semua persoalan itu. Yang pertama kalau kita meniatkan pada anak itu ya memang jadilah menjadikan anak itu anak yang bahagia terlebih dahulu. Ya. Enak Anak yang bahagia. bahagia itu apa? Yang merasakan nyaman dalam keluarga. Orang tuanya dirindu, orang tuanya sabar. Walaupun ini bagi saya dan pasangan saya ini juga agak berat karena pola-pola masa lalu kami di sebagai anak juga ada unsur kekerasan, bukan ketegasan tapi kekerasan. Iya. Tetapi itu kan karena orang tua kita dulu nggak tahu, gitu. Heeh. Dampaknya juga nggak seperti kalau kita saat ini memperlakukan yang sama pada anak-anak itu loh. Malah kabur dari rumah. Kalau sekarang kalau dulu nggak berani kabur Heeh. karena nggak tahu aksesnya dan sulit itu ya. Nah, maka buat anak kita bahagia, ya Heeh. tentunya kita harus mengetahui minat bakatnya dia, fasilitasi kemudian Heeh. dengan berbagai macam aktivitas yang positif, baik itu olahraga, seni, pendidikan, akademik dan sebagainya, sehingga muncul nanti mengkerucut menjadi sesuatu hal yang positif. Anak itu percaya diri, punya keahlian, keterampilan yang lebih dari teman-temannya dalam beberapa poin, tidak harus semuanya karena nggak mungkin Oke. semuanya. Nah, barulah kemudian eh, anak itu bisa menjadi pribadi yang ideal tadi dengan baik. Tetapi Heeh. dalam agama ternyata tadi yang menarik adalah Tuhan itu menginginkan pribadi-pribadi anak kita itu menjadi pribadi yang bersyukur. Gitu. Bersyukur. Setelah Tuhan keluarkan kita dari perut ibu kita, Heeh. anak dari
perut ibundanya, itu ternyata Tuhan itu mengaktifkan yang pertama pendengaran, Mbak Mulan. Pendengaran ini harus dibuat nyaman, tidak dengan teriakan-teriakan, tidak dengan kalimat-kalimat yang kasar, penuh ejekan, membandingkan, gitu ya. Lalu itu anak itu akan bahagia. Kemudian penglihatannya juga harus dikenalkan sesuatu yang positif, yang paling bahagia menyenangkan itu ya benda-benda ciptaan Tuhan di alam itu menyenangkan, yang berwarna-warni, yang bergerak dan sebagainya, gitu ya. Dengan binatang, dengan tumbuhan itu mata menjadi bahagia, gitu ya. Kemudian juga yang menarik Tuhan itu langsung taruh ke hati, ya. Hati, ya. Hati itu setelah rasa itu bahagia, tugas kita orang tua adalah menaikkannya dari rasa bahagia itu menjadi rasa syukur kepada Tuhan. Maka Tuhan tadi memberikan peringatan menjadi pribadi yang la'allakum tashkurun, pribadi yang pandai bersyukur kepada Tuhan. Itu yang kalau sudah seperti itu Mbak sempurna. Perkara nanti bisa sampai dapat beasiswa S1, S2, S3, bahkan kalau perlu sampai ST12 bahkan. Itu nanti buahnya. Tapi Oke, pohonnya, akarnya tadi dulu. Begitu Mbak Mulan. wah, intinya itu ya sebenarnya ya, mau lu jadi ST12 atau apa itu urusan Iya. buahnya. Nah, jadi nih berarti semua anak itu berarti spesial ya, punya fitrahnya masing-masing, punya Betul. keistimewaannya masing-masing. Dan di era sekarang ini yang sedang menjadi orang tua, tentunya yang anaknya mungkin masih kecil, masih remaja, itu kan generasi Z, beberapa generasi Z anaknya balita, terus sama generasi milenial nih, Iya. yang dibesarkan dari orang tua di mungkin generasi baby boomer, orang tua generasi Gen X Z. gitu, yang mungkin pola pengasuhannya kan sudah beragam dan berbeda nih. Untuk yang terakhir nih, ada dikasih tips Iya. dong buat kita nih, generasi yang sekarang lagi menghadapi pengasuhan gitu. Anak-anaknya masih kecil, anak-anaknya lagi tumbuh jadi remaja gitu-gitu. Untuk era-era sekarang nih, kita harus gimana nih Ayah Dedi biar smart Iya, gitu? iya. Silahkan Ayah Dedi. Mm, iya, generasi alfa yang sekarang ini toh Mbak Mulan itu Ya betul. bahkan dalam perut ibunya pun sudah dikenalkan dengan media sosial itu. Betul. Ya, begitu lahir cengar sudah diajak selfie selfie dengan ayahnya dengan bundanya gitu ya. Betul. Begitu kemudian anak itu bisa merangkak sudah di Instagram ibunya sudah muncul dan sebagainya. Semua lengkap itu ada itu. Itu sebenarnya fitrah ya karena betapa bahagianya pasangan suami istri ketika yang dirindukan hadir di muka bumi dengan baik gitu. Nah, tetapi yang perlu dicermati memang setelah itu bagaimana memaknai positif tentang media di era digital sekarang ini. Saya ingin memberikan tips beberapa pengasuhan ortu di era digital ini. Tetap saya konsisten dengan sterilkan lingkungan digital dari violent, horror, and sex Oke, atau horor dan seks. atau KKP ya, kekerasan, ketakutan, dan pornografi. Ini yang pertama dulu era. Jadi orang tua Gen Z sekarang ini yang jadi orang tua di anak-anak generasi Alpha ya, atau milenial yang kemudian punya anak di usia Gen Alpha, generasi Alpha ini harus juga melek teknologi juga gitu loh. Kenapa kok aku harus password HP di HP ku ketika aku punya anak balita? Nah, tujuannya tadi biar anak minta izin dulu saat mau ngambil HP gitu loh. Atau minjem HP-nya ibundanya minta izin dulu. Yang kedua, sterilisasikan itu, dicek apakah YouTube-nya itu sudah di mode terbatas ketika anak kita meminjam untuk nonton YouTube misalnya. Itu bagian dari sterilisasi juga dari virus violent, horror, and sex itu gitu ya. Kemudian juga kalau perlu di mode offline, berarti Oke. orang tua sebelumnya harus downloadkan dulu atau menyimpankan beberapa film-film kesukaan anak kita, gitu ya. Upin Ipin yang mana? Karena kalau nggak di offline, tidak di offline kan, ada dia masih online dengan wifi dan sebagainya, itu nanti bisa kena iklan macam-macam gitu ya. Iya. Kecuali kita yang langgannya yang premium yang tanpa iklan itu ya. Nah Iya. itu jadi dan masyarakat yang belum bisa langganan premium dan sebagainya itu bisa dengan cara itu mensterilkan dulu dengan baik, termasuk sterilkan apa namanya dengan mode parent control yang ada di wifi itu ada sebenarnya itu. Iya, Yang ada, kedua ada. ini yang sebenarnya penting ini Mbak Mulan bahwa sebenarnya anak itu lebih tertarik main langsung daripada main game itu. Ya. Kenapa kok anak main game? Karena nggak punya aktivitas bermain. Maka berarti kita ajak anak kita untuk berimajinasi dulu dengan membuat mainan. Misalnya kita tunjukkan ini sebuah senapan yang bisa untuk menembak itu loh. Tapi kemudian menembak burung atau
hewan buruan misalnya. Lalu kemudian kita berikan pelepah pisang di situ. Kemudian ada lidi, ada bagian, yuk kita buat seperti ini yuk nak, gitu loh. Nanti buat bareng-bareng sama ayahnya atau bundanya. Lalu memainkan bareng-bareng. Nah, itu membuat anak itu kreatif. Bahkan ada penelitian sederhana nih Mbak Mulan, bahwa ada 2 orang anak, satu dia hanya punya 2 mainan, satunya lagi punya 6 mainan, gitu loh. Begitu dicek hasilnya dalam konsep kehidupan berikutnya, ternyata anak yang cuma sedikit mainannya itu memiliki kreativitas yang lebih tinggi daripada anak yang memiliki 6 mainan. Karena begitu dia nggak punya tadi atau kurang, dia berimajinasi bagaimana caranya menambah, bagaimana caranya melengkapi dan menyempurnakan itu. Nah, ini yang perlu dijaga di generasi orang tua yang saat ini, itu harus diyakini betul gitu loh, bahwa bermain itu lebih penting daripada main dengan gadget itu ya. Karena lebih konkret, lebih kontekstual, lebih nyata itu ya. Kemudian di orang tua di zaman sekarang yang punya anak di generasi alfa ini dan generasi yang sebelum sesudahnya itu juga mengetahui minat, karena dengan cara bermain tadi, beraktivitas bareng anak walaupun cuma setiap Sabtu Ahad saja misalnya, itu bisa mengenali nih kesukaan anak kita, minat anak kita gitu loh. Sehingga dari dasar itu kita bisa menggunakan media, gadget atau smartphone atau gawe yang kita miliki itu untuk mencari tahu bagaimana cara mencari cara yang terbaik agar anak kita bisa seperti yang diidolakan, yang dimimpikannya, gitu loh. Bagaimana dia, oh ya aku pengen beli laptop dengan spek yang ini ya. Coba kita cari tahu bedanya apa yang spek yang seperti ini ya. Yang 16 RAM-nya ya untuk game itu bagusnya, yang ini kurang ya. Nah, baru kemudian jangan dilarang dulu, nak mahal itu nak mahal. Kalau udah bilang gitu, anaknya dipaksa untuk jadi orang miskin terus itu nantinya ya. Harusnya justru dikatakan hebat pilihanmu nak, ini paling bagus, ini laptop gamer ini nak harganya paling murah itu 40 juta, kamu pilihan bagus 60 juta, hebat itu nak. Nah, itu kamu seleramu tinggi nak, dipuji terus sampai kemudian kita kaitkan sampai dia menemukan cara, ya kalau nggak cukup tabunganku aku gimana dan sebagainya. Nah, itu menjadi sesuatu hal yang dia memiliki kreativitas untuk mencarinya. Nah itu ya, kemudian dengan media-media digital itu memperdalam wawasan anak. Jadikan media digital untuk ini mempererat hubungan, nobar, nonton bareng ya, atau main bareng itu perlu gitu. Walaupun saya kalau main game sama anak-anak saya dulu ya agak tulalit juga Mbak Mulan. Waduh, ini Minecraftnya gimana ini cuma Kalah gitu gitu kok. ya. Parkur ini ngapain enakan parkur beneran, lompat-lompat dari batu ke batu ke kayu-kayu, ini hanya kayak gitu kok, asik ya. Tapi ya demi untuk diterima tadi respeknya oleh anak ya hadir di situ, walaupun saya nggak bisa apa-apa kalau di zaman dengan sekarang ini. Begitu Mbak Mulan terkait dengan tips-tips pengasuhan itu. Wis, luar biasa. Terima kasih sekali loh ya Dedi. Ini pasti teman-teman yang nonton nih ada tercerahkan. Saya aja sampai dari tadi, wah iya ya gitu terus nih kalau ini. Oke. Dan semoga nih Ayah Dedi yang nonton, yang denger ini banyak mendapatkan hal baik, karena ini pasti Amin. relate sekali dengan hal-hal sehari-hari. Mau yang sedang punya anak, kata Ayah Dedi, walaupun kadang sering terlambat tapi harus tetap dicoba diperbaiki, nggak apa-apa ya jadi ya, walaupun baru tahu Betul. sekarang gitu, masih Pak ada kesempatan silahkan diperbaiki. Dan bagi yang belum punya anak, ini menjadi bekal yang baik. Dan terima kasih Ayah Dedi untuk kesempatannya, untuk Ya. waktunya, untuk semua ilmunya. Semoga berkah, sehat selalu. Saya sangat senang sekali. Semoga besok bisa kolaborasi langsung nih di sini nih, bisa hadir ke Banyumas dengan tema yang lebih mendalam lagi tentang parenting dan lainnya.